Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara. Ada seorang penderita gangguan jin dari Malaysia yang mengeluhkan rahimnya sakit. Jadi beliau ini sering pendarahan dan bahkan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan kata dokter normal, tidak ada sesuatu yang tidak ada penyakit lah. Artinya ketika sebuah penyakit diperiksa di rumah sakit misalnya, tapi tidak ditemukan penyakit, bisa jadi itu adalah non medis. Dan memang setelah saya telusuri, beliau ini ada non medisnya. Jadi beliau bermimpi melihat kalajengking. Dan bermimpi bayi, anak, melahirkan, nemu bayi lucu. Nah, itu artinya ada keluhan di rahim. Kalau dalam sihir artinya ada sihir yang menggunakan media darah haid. Nah, beliau ini sempat merasa sempat merasa ragu karena ketika diruqyah nggak pernah reaksi, nggak pernah muntah-muntah. Maka saya jawab, ya tentu nggak akan muntah, diruqyah sampai berkali-kali pun nggak akan muntah, karena keluhannya itu di rahim, paling keluar gumpalan atau apa. Ya diruqyah sampai kapanpun nggak akan muntah. Sahabat perlu memahami, ketika seseorang ruqyah kerasukan muntah itu gangguannya ada di mana, itu harus dipahami, dan itu nanti bisa kita bahas di video yang lainnya. Ini kita fokus kepada keluhan di rahim yang menyebabkan beliau ini pendarahan yang pertama, yang kedua tidak punya keturunan. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang mengalami hal yang sama, di mana susah punya keturunan, rahimnya sering sakit atau haid tidak teratur, yang menyebabkan kadang dampak berikutnya sulit jodoh untuk yang belum punya pasangan. Nah, ini untuk kasus yang seperti ini bagaimana treatmentnya? Maka saya sampaikan, setiap keluhan gangguan non medis, baik itu gangguan jin atau sihir, dengan cara ruqyah yang sampai kepada area yang ada keluhan. Dan banyak sekali sahabat yang belum paham apa yang saya sampaikan ini, karena seringkali mereka ruqyah itu tidak tepat sasaran. Bukan berarti sia-sia, tapi tidak tepat sasaran, dan ini perlu dibenerin. Nah, kalau untuk penyakit seputar rahim, sihir istihadah atau pendarahan, jin yang mendiami rahim, atau sihir dengan darah haid yang menyerang darah rahim, yang menyebabkan sakit di bagian rahim di sebelah kiri, misalnya di sini atau sini, atau bagian bawah, atau sakit yang berpindah-pindah, perut sebelah kiri, perut sebelah kanan, perut sebelah bawah, artinya itu ada keluhan di rahim. Apalagi keluhannya misalnya perutnya membesar seperti hamil, nah itu keluhan di rahim. Nah, sahabat harus paham, seputar keluhan di rahim itu ya seperti orang yang hamil, mens tidak teratur, perut membesar, mimpi anak, itu kan seputar rahim. Artinya ada keluhan di rahim yang harus segera diterapi dengan ruqyah tepat sasaran. Tolong dicamkan dan tolong didengarkan baik-baik. Praktekkan bagi sahabat ibu-ibu yang mengalami keluhan di rahim. Bagaimana cara ruqyahnya? Ibu ini yang dari Malaysia ini ruqyah misalnya by phone, membaca Al-Baqarah, kemudian membaca ayat ruqyah yang lain. Ini benar atau enggak? Saya katakan enggak ya benar, saya katakan benar juga, kurang tepat sasaran. Karena keluhannya di rahim. Bisa dipahami enggak? Mana yang sampai ke rahim mana? Kalau ruqyah by phone itu, misalnya ruqyah by phone di ruqyah,
paling rahimnya sakit sedikit. Ya nggak akan muntah, tentu saja tidak akan muntah, karena bukan keluhan di pikiran atau di perasaan, atau bukan sihir tembak, jadi nggak akan muntah. Bukan sihir di lambung, di rahim itu nggak akan muntah. Kemudian kembali ke yang awal tadi, apakah ruqyah seperti ini tepat sasaran? Saya sampaikan ruqyahnya nggak apa-apa, bener, teruskan, tapi menurut saya itu kurang tepat sasaran, karena sekali lagi keluhannya ada di rahim. Nah, lalu bagaimana kemudian treatmentnya supaya tepat sasaran? Ya harus ada ayat ruqyah atau media ruqyah yang sampai di rahim. Apakah dengan minum madu, minum habatus sauda, herbal dan yang lain sebagainya tepat sasaran? Boleh, tapi itu kurang menohok, kurang menusuk. Apa yang diminum dari herbal akan sampai ke rahim sih, tapi itu kurang menusuk, bahasanya kurang menusuk. Lalu seperti apakah yang tepat sasaran? Tolong perhatikan. Yang pertama adalah harus ada media ruqyah yang sampai di rahim. Cara pertama, cara sederhana adalah sahabat cukup membaca ayat kursi Al-Falaq An-Nas masing-masing 3 kali, tiup ke tangan, atau tambah ayat ruqyah yang lain, pindahkan di tangan. Artinya di tangan ini ada energi ruqyah yang bisa sahabat tempelkan di mana saja di tempat ada keluhan. Dalam hal ini di rahim, maka oles-oleskan di daerah perut rahim. Lakukan setiap hari, nggak nyampe 5 menit kan, hanya membaca ayat kursi Al-Falaq An-Nas dan ayat ruqyah yang Anda hafalkan, tiup di tangan, lalu dioleskan di daerah rahim, perut kanan, perut kiri, perut bawah. Lakukan setiap hari, misalnya sebelum tidur atau setiap saat lah. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian cara yang kedua adalah mengoleskan media ruqyah di sekitar rahim atau yang sekiranya bisa sampai di rahim. Contohnya adalah minyak bidara yang diruqyah, bahkan air ruqyah bisa. Yang penting ditempelkan di daerah perut atau diguyur di daerah rahim atau di kemaluan, bisa itu minyak bidara. Atau misalnya kalau sahabat yang punya minyak bidara kelor zaitun dari klinik Pendekar Langit, bisa digunakan ini, teteskan, oleskan di sekitar rahim dan organ intim, rutin setiap hari. Bisa dipahami ya, bisa dipraktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa sebelum tidur. Baca ayat Qur'an Al-Falaq An-Nas, tiup, usap-usap rahim dan berdoa sebelum tidur supaya Allah tunjukkan sumber masalahnya. Biasanya mimpi bayi dan lain sebagainya, Allah berikan kekuatan untuk membuang bayi itu. Atau mimpi kalajengking dan sesuatu yang bisa menusuk-nusuk, apa itu hewannya yang menusuk-nusuk kalajengking. Kemudian mungkin ular di rahim yang bisa memakan rahim, nendang-nendang rahim sehingga terjadi pendarahan. Berdoa sebelum tidur supaya dipertemukan dengan setannya dan diberikan kekuatan untuk menghancurkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, cara yang ketiga adalah hijamah atau bekam di daerah rahim. Sekali lagi daerah rahim, jangan ketika rahimnya ada masalah yang dibekam adalah leher. Itu jaka sembung namanya. Ya bisa, tapi itu jaka sembung, nggak efektif, nggak menohok. Tapi hijamah daerah perut rahim, sambil pembekamnya membaca ayat-ayat ruqyah dengan niat menarik secara paksa jin setan yang ada di rahim. Bisa dipahami ya, bekam atau hijamah. Saya ulangi, yang pertama, oleskan media ruqyah di daerah rahim dan organ intim. Yang kedua, usap-usap dengan tangan setiap hari yang dibacakan ayat ruqyah. Kemudian
yang berikutnya hijamah atau bekam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث